Welcome to our channel. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta Riak Sabda yang terkasih. Jumpa lagi dalam edisi Kamis 23 September 2021. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Di mana dalam bacaan Injil ini, dalam teksnya berbicara tentang Herodes, raja wilayah Galilea, yang resah, cemas dengan tindakan karya-karya Yesus yang sungguh amat luar biasa. Mengapa Herodes merasa cemas, gelisah? Karena dia sebagai raja, sebagai penguasa utama dalam kerajaan, terutama di wilayah Galilea. Sehingga dia mendengar ada desas-desus yang mengatakan bahwa ada seseorang yang muncul melakukan mujizat-mujizat besar. Sehingga dia mulai bertanya-tanya. Dan ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes yang bangkit dari orang mati. Dan juga ada yang mengatakan Elia yang telah kembali. Dan juga ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah salah satu nabi yang telah muncul. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kecemasan Herodes ini muncul karena adanya kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Begitupun dengan dalam kehidupan kita. Kekuasaan kadang-kadang membuat kita buta akan orang lain. Kita tidak sadar bahwa setiap orang hadir dalam hidup bersama orang lain saling memberi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, poin lain dalam teks ini adalah motivasi seorang raja Herodes. Kita dengar dalam teks bahwa dia mendengar hal itu, karya-karya Yesus yang besar, tetapi tidak berusaha untuk mengetahui lebih dalam lagi siapa Yesus itu. Ini contoh dari orang yang tidak mau lebih dekat mengenal Yesus lebih dalam lagi. Sehingga motivasi yang muncul dari seorang Raja Herodes adalah untuk menggelengserkan Yesus dari wilayahnya, dari wilayah kekuasaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga sebagai pengikut Kristus, kalau kita mengikuti Kristus dengan motivasi-motivasi yang dangkal, maka itu akan nampak dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai motivasi yang dangkal, yang tidak murni, itu berdampak pada, sudah saya katakan, dalam kehidupan kita, seperti kita mengikuti Kristus agar usaha saya berkembang. Saya mengikuti Kristus agar keluarga saya diberkati. Itu sekiranya motivasi-motivasi yang baik. Tetapi menurut refleksi saya, itu lebih baik kita mengikuti Kristus adalah motivasi yang paling utama, yaitu keselamatan. Saya mau mengikuti Kristus, menjadi pedoman dalam hidup saya,
agar saya memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Itu yang diinginkan oleh Yesus pada hari ini, bahwa motivasi-motivasi kita untuk mengikutinya harus betul-betul motivasi yang murni, yakni kita mau memperoleh keselamatan melalui Yesus, melalui karya-karyanya, dan juga melalui kehidupannya. Kita belajar dari Dia untuk mencapai keselamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan hidup saya selama ini? Apakah saya mengikuti Kristus hanya untuk motivasi-motivasi saya yang kadang-kadang membuat kita itu yang benar? Atau saya sudah mempunyai motivasi yang murni untuk mengikuti Kristus, yakni untuk memperoleh keselamatan, maka itu jangan disimpan untuk diri sendiri, tetapi mari kita bagikan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa orang lain juga membutuhkan keselamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan selalu menyertai kita, agar apa yang kita jalani, apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita ini, yaitu keselamatan di dalam Allah, sungguh-sungguh kita kejar, sungguh-sungguh kita gapai dengan motivasi-motivasi yang baik, sehingga Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, terutama dalam keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng.